Halo anak-anak, selamat berjumpa lagi dengan Miss Dian yang setia menemani Anda di pelajaran yang paling asik, paling menyenangkan, kimia. Kali ini Miss masih akan membahas sifat koligatif larutan. Nah, video ini ada untuk melengkapi video yang kemarin yang Miss sudah buat mengenai sifat koligatif. Nah, silahkan kalian lihat di sini ada gambar es puter. Siapa yang nggak kepingin dengan es puter? Dengan berbagai rasa yang nikmat. Nah, tahukah kalian pada waktu membuat es puter itu bapak pedagangnya itu selalu memutar-mutar adonan es krim di dalam bak berisi campuran es batu, air, dan garam. Nah, kalian juga boleh membuat sendiri ya. Nah, karena diputer-puter itulah maka disebut es puter. Nah, kita mau tahu apa sih fungsi penambahan garam dalam proses pembuatan es puter ini. Nah, dalam materi yang akan kita pelajari kali ini adalah sifat-sifat koligatif seperti yang Miss sudah terangkan di video awal. Sifat koligatif adalah sifat larutan yang dipengaruhi oleh konsentrasi zat terlarut. Nah, ini ada 4: penurunan tekanan uap larutan, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Ada satu bab lagi yang akan kita bahas di sini yang juga ada di video yang sudah Miss buat, yaitu sifat koligatif larutan elektrolit ya, supaya kita bisa membedakan apa bedanya sifat koligatif larutan elektrolit dengan non elektrolit. Apakah sama ataukah berbeda? Kemudian kalau berbeda, apa yang membedakan ya? Nah, kita akan bahas satu demi satu sifat-sifat koligatif ini. Air dapat mendidih jika tekanan uap air sama dengan tekanan udara atmosfer. Jika di pantai tekanan udaranya 1 atmosfer, maka air akan mendidih pada 100 derajat Celcius. Nah, temperatur 100 derajat Celcius ini disebut titik didih normal air ya. Tapi kenyataannya tekanan udara atmosfer di pegunungan itu lebih rendah dari 1 atmosfer, sehingga air di pegunungan mendidih pada temperatur kurang dari 100 derajat Celcius. Nah, mungkin kalian nggak percaya, masa sih Miss kalau di pegunungan itu tekanannya kurang dari 1 atmosfer? Nah, iya dong. Terus kalau di bawah lautan gimana? Lebih tinggi dari 1 atmosfer. Buktinya apa? Kalau kalian menyelam semakin dalam, itu dadanya akan terasa sesek. Karena apa? Ya karena tekanan udaranya lebih tinggi ya. Sementara kalau di atas justru lebih rendah. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah penurunan tekanan uap larutan. Ingat, video ini ada untuk melengkapi video yang sudah Miss bikin kemarin ya. Nah, kita lihat gambar di sini ada molekul pelarut. Kemudian yang satunya lagi adalah molekul zat terlarut di dalam larutan. Ya, seperti yang gambar yang sudah Miss bikin kemarin itu, tekanan uap jenuh pelarut murni akan selalu lebih besar daripada tekanan uap jenuh larutan. Kenapa? Karena banyaknya molekul pelarut yang menjadi bentuk uap pada pelarut murni lebih banyak daripada larutan. Ayo, siapa yang masih ingat kenapa itu bisa terjadi ya? Karena ada molekul zat terlarut yang menghalangi. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai grafiknya. Di sini adalah gambar dari PT diagram ya, antara temperatur versus dengan tekanan. Nah, Miss akan bahas lebih pada grafik ini yang tidak kalian temukan pada video awal yang Miss berikan. Nah, di sini kita lihat ada grafik antara berbagai fase
Lihat di sini ada 3 fase, padat, cair, dan gas. Di sebelah kiri adalah fase padat, kemudian yang di atas adalah cair, yang di bawah adalah gas. Nah, pada fase padat dan gas di situ ada garis yang memisahkan, itu disebut garis sublim. Sementara padat dengan cair itu ada garis yang disebut garis cair atau garis beku. Sementara cair dan gas adalah garis uap atau garis embun. Ya, sementara ada titik di tengah-tengah, di sini adalah fase keseimbangan atau fase equilibrium, di mana ketiga fase ini padat, cair, gas bisa berada dalam kesetimbangan. Nah, kita akan lihat di sini pada garis yang berwarna hitam itu adalah pelarut murni, sementara yang berwarna merah adalah larutan. Ya, nah kita lihat di sini pada P tertentu, kemudian Anda lihat di bagian bawahnya itu ada T1. Ini adalah titik didih normal dari pelarut. Ya, nah kamu lihat pada waktu T1 di garis merah itu P-nya berapa? Tidak sama dengan P0 kan, selalu lebih rendah. Ya, kenapa kok lebih rendah? Sudah dibahas di video yang lalu. Tekanan uap larutan akan selalu lebih kecil daripada tekanan uap larut murni. Kenapa? Karena adanya molekul zat terlarut yang menghalangi berubahnya fase pelarut dari cair menjadi gas. Ya, kita lihat. Sementara P-nya akan sejajar dengan yang berwarna hitam ini, P0 pada waktu T2, ya, pada waktu suhunya lebih tinggi. Jadi dibutuhkan suhu yang lebih tinggi untuk mencapai tekanan uap yang sama dengan tekanan uap pelarut murni, ya, sehingga suhunya harus lebih tinggi. Nah, ini tentu saja berpengaruh pada tekanan uap, terjadi sifat kolekatif penurunan tekanan uap, dan juga nanti akan mempengaruhi hal yang sama pada titik didih. Ya, ini juga bisa menjelaskan kenapa air lebih cepat mendidih di pegunungan. Coba kamu lihat di situ P yang berada di bawah P0. Kalau kita anggap P0 itu 1 atmosfer, maka air akan mendidih pada T1. Kita anggap T1 itu 100 derajat Celcius. Coba kalau di pegunungan lebih rendah, misalnya di titik P itu ya, yang di bawah delta P, kita potongkan dengan kurva yang hitam itu, maka T-nya akan tercapai di bawah T1. Ya. Jadi dari grafik ini kita bisa mengerti. Demikian juga kalau P-nya lebih tinggi, bagaimana? P-nya kita letakkan di atas P0, kita potongkan dengan kurva itu, maka titik didih akan tercapai pada T di atas T1. Ya, mengerti ya? Nah, kita akan bahas mengenai hukum Raoult. Ya, kalian juga bisa kembali pada video yang lalu ya. Pada temperatur yang sama, tekanan uap larutan mengandung zat terlarut non-volatil sama dengan fraksi mol pelarut dalam larutan dikalikan dengan tekanan uap pelarut murni. Nah, ini rumusnya. Ya, pada video yang lalu juga sudah dibahas apa itu fraksi mol. Nah, di sini dilihat ya rumusnya. XP sama dengan NP per NT plus NP. Maksudnya fraksi mol pelarut sama dengan mol pelarut dibagi mol total ya. Nah, ini rumusnya. Dari hukum Raoult ini akan didapatkan delta P sama dengan XT kali P0 ya. Jadi besarnya penurunan tekanan uap itu sama dengan XT kali P0. Nah, sifat ini juga berhubungan dengan kenaikan titik didih dan penurunan titik beku larutan. Nah, di sini kalian lihat ada tabel titik didih dan titik beku beberapa larutan non elektrolit. Ya, kalian bisa lihat ada air, urea, glukosa, sukrosa dan sebagainya. Di situ dilihat pada konsentrasi molal yang sama, ternyata titik didihnya bervariasi. Kemudian titik bekunya juga ya. Mengapa titik didih dan titik beku suatu larutan non elektrolit yang konsentrasinya berbeda, ternyata titik didih, titik bekunya berbeda ya, tetapi titik didih, titik beku larutan non elektrolit
yang konsentrasi molalnya sama, yaitu sama-sama 0,1 misalnya ya. Kita lihat itu urea dengan sukrosa sama-sama 0,1, titik didihnya sama. Urea dengan glukosa cuman beda dikit, 100 0,5 sama 100 0,6 ya. Jadi bedanya sedikit. Kenapa ya kok bisa begitu? Padahal jenisnya berbeda loh, urea dengan glukosa. Tetapi konsentrasi molalnya itu sama. Jadi memang sifat koligatif itu dipengaruhi oleh konsentrasi zat terlarut ya, bukan jenisnya. Nah, yuk kita lihat lagi hubungan antara penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, dan penurunan titik beku larutan. Nah, ini juga sudah kita bahas di video yang terdahulu ya. Nah, kita sekarang lihat kalau secara grafiknya di PowerPoint ini, apa hubungan antara penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, dan penurunan titik beku larutan. Nah, kembali ke gambar grafik seperti yang sudah Miss jelaskan tadi, ada fase padat, cair, dan gas ya. Tentunya untuk mencapai P yang sama dengan P pelarut, maka dibutuhkan titik didih yang lebih tinggi ya. Kamu lihat di situ untuk yang P pelarut murni itu yang garisnya hitam ya, yang bold, sementara yang pelarutan yang titik-titik-titik ya, yang dash. Nah, di situ butuh titik didih yang lebih tinggi ya. Jadi untuk mencapai P yang sama, di situ dibutuhkan titik didih yang lebih tinggi. Mekanismenya bagaimana? Ya seperti di video yang terdahulu ya. Pada larutan encer, kenaikan titik didih larutan sama dengan molalitas larutan yang mengandung partikel zat terlarut dikalikan dengan tetapan kenaikan titik didih molal. Nah, ini rumusnya, delta TD sama dengan M kali KD ya. Dengan TD itu titik didih larutan, TD 0 itu titik didih pelarut murni, dan M kecil itu molalitas, sementara KD adalah satu tetapan. KD hanya bergantung pada pelarut dan menunjukkan kenaikan titik didih yang disebabkan oleh penambahan 1 mol partikel zat terlarut pada 1 kg pelarut ya. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai penurunan titik beku larutan. Mekanismenya sudah pernah Miss jelaskan ya di video yang kemarin. Nah, ini dia gambar dari pelarut dan juga larutan ya. Di yang awal, gambar yang awal ini adalah kesetimbangan pada titik beku pelarut. Jadi misalnya air ya, untuk dia membeku maka dia harus membuat bentuk letis ya, satu bentuk letis yang kompak. Sementara apabila kita masukkan di situ zat terlarut, maka kesetimbangannya akan terganggu oleh zat terlarut yang ditambahkan ke pelarut ya. Tetapi kesetimbangan ini bisa pulih pada temperatur yang lebih rendah, jauh lebih rendah daripada titik beku pelarut ya. Jadi untuk mencapai bentuk letis yang sama butuh titik beku yang lebih rendah ya. Jadi penurunan titik beku larutan sama dengan molalitas larutan yang mengandung partikel zat terlarut non volatil dikalikan tetapan penurunan titik beku molal atau KB ya. Besarnya KB tentunya tergantung dari masing-masing pelarut. Nah, ini adalah keterangan dari rumus yang tadi. Untuk lebih memahaminya tentunya kalian harus banyak latihan ya, dari tugas-tugas yang akan Miss berikan supaya bisa mahir ya, menggunakan rumus ini. Jadi KB juga hanya tergantung pada pelarut sama dengan KD tadi ya, dan menunjukkan penurunan titik beku larutan yang disebabkan oleh penambahan 1 mol partikel zat terlarut pada 1 kg pelarut.